Inter Milan gilas Torino 5-0. Drama injury time, Ngumuha menangkan Liverpool. Skuad Brazil tanpa Neymar dan Real Madrid. Everton resmi rekrut Tyler Dibling. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Athletic Club versus Rayo Vallecano digelar di San Mamés. Sejak awal pertandingan, tuan rumah tampil kurang meyakinkan. Gol penentu akhirnya lahir di menit ke-65 lewat titik putih. Sunset yang menjadi korban sekaligus eksekutor sukses menaklukkan kiper lawan dan membawa Athletic unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Rayo Vallecano gagal mencetak gol balasan. Kemenangan ini membuat Athletic Club mengoleksi 6 poin, sejajar dengan Barcelona dan Real Madrid di puncak klasemen sementara La Liga. Laga Sevilla versus Getafe berlangsung di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan pada menit ke-15. Getafe unggul lebih dahulu lewat sepakan Adrian Liso yang mengecoh kiper Orjan Naylan. Sevilla membalas di menit ke-45. Umpan Juan Luis Sanchez membuat Juan Iglesias salah mengantisipasi hingga bola masuk ke gawang sendiri. Getafe kembali memimpin di menit ke-50. Liso yang dengan tenang menaklukkan Naylan sekaligus pencetak gol keduanya musim ini. Kemenangan ini membuat Getafe mengoleksi 6 poin dan duduk di peringkat keempat klasemen La Liga, sementara Sevilla terpuruk di posisi ke-17 tanpa poin. Laga Inter Milan versus Torino berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza. Di menit ke-18, Inter unggul lebih dulu lewat sundulan Alessandro Bastoni. Keunggulan Inter bertambah di menit ke-36. Marcus Thuram sukses menuntaskan umpan terobosan Peta Sucic menjadi gol. Memasuki babak kedua, Lautaro Martinez mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 setelah memotong back pass Cristiano Biraghi. 10 menit berselang, Thuram mencetak gol keduanya lewat tandukan dari umpan Bastoni. Ex Yohan Boni juga ikut meramaikan pesta gol. Pada menit ke-72, ia memanfaatkan gol debutnya bersama Inter. Berkat kemenangan ini, Nerazzurri memuncaki klasemen sementara Serie A dengan 3 poin, sedangkan Torino harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin. Laga Newcastle versus Liverpool berlangsung di St James Park. Di menit ke-35, Liverpool unggul lebih dulu lewat sepakan Ryan Gravenberch dari luar kotak penalti. Awal babak kedua, Liverpool langsung menambah keunggulan jadi 0-2. Hugo Ekitike menyambar umpan Cody Gakpo di menit ke-46. Newcastle tak menyerah. Bruno Guimaraes berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-57 lewat sundulan tajam. Drama terjadi di menit ke-88. William Ursula memanfaatkan umpan panjang Nick Pope untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Namun, Liverpool memastikan kemenangan lewat Rio Ngumuha. Di menit ke-90 plus 10, ia menyambar bola menjadi gol. Berkat hasil ini, Liverpool mengoleksi 6 poin dan duduk di posisi ketiga klasemen. Newcastle tertahan di urutan ke-15 dengan 1 poin. Rio Ngumuha langsung mencuri perhatian saat menjalani debut di Premier League. Remaja berusia 16 tahun 361 hari itu masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol penentu kemenangan Liverpool atas Newcastle di menit ke-100. Menurut catatan Premier League resmi, Ngumuha kini menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah klub serta keempat termuda dalam sejarah liga. Ia juga menyamai jejak Wayne Rooney sebagai remaja 16 tahun yang mampu mencetak gol kemenangan di kasta tertinggi Inggris. Hugo Ekitike kembali membuat sejarah di Liverpool. Ia menjadi pemain pertama sejak Daniel Sturridge pada tahun 2013 yang mencetak gol dalam 3 penampilan awal untuk klub. Setelah menjaringkan gol di Community Shield menghadapi Crystal Palace dan di debut Premier League kontra Bournemouth, kini ia memecahkan rekor dengan mencetak gol melawan Newcastle. Transfernya dari Eintracht Frankfurt untuk angka sekitar 80-95 juta euro menunjukkan potensi besar Ekitike dalam lini serang Liverpool musim ini. Pelatih baru timnas Brasil Carlo Ancelotti mengejutkan publik dengan mengumumkan skuad untuk 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa Neymar yang masih menepi karena cedera otot serta tanpa Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eder Militao. Menurut Reuters, keputusan ini diambil demi menjaga kebugaran dan memberikan kesempatan bagi talenta baru menjelang gelaran dunia. Dari skuad yang dirilis oleh KD Nasser, tampil nama-nama segar seperti Caio Jorge serta kembalinya Lucas Paqueta. Brasil kini sudah memastikan tiket ke Piala Dunia dan mengincar penyelesaian kualifikasi yang apik melawan Chile dan Bolivia. Penyerang asal Belanda, Memphis Depay, tengah menjadi incaran 3 klub Eropa setelah tampil gemilang bersama Corinthians. Menurut laporan Fabrizio Romano, Depay telah didekati oleh klub-klub tersebut dalam beberapa hari terakhir dengan kemungkinan pindah sebagai pemain bebas transfer.
Hubungan antara Depay dan manajemen Corinthians dilaporkan memanas, dengan klub Brasil tersebut masih memiliki utang sekitar 1,7 juta euro kepada sang pemain. Dengan kontrak yang hampir habis, Depay diperkirakan akan kembali ke Eropa meskipun identitas klub yang tertarik belum diumumkan. Paris Saint-Germain menegaskan tak ada niat melepas Vitinha meski gelandang asal Portugal itu ramai dikaitkan dengan Real Madrid. Seperti dilaporkan Marca, Madrid disebut mengawasi situasi sang pemain dan bahkan disebut ada klausul rilis 90 juta euro. Namun kabar itu dibantah tegas oleh PSG. Menurut laporan 19 Min yang dikutip resmi PSG, kontrak Vitinha berlaku hingga 2029 dan Ligue 1 sendiri melarang adanya klausul rilis dalam kontrak pemain. Artinya, gosip kepindahan ke Madrid tidak berdasar. Luis Enrique masih menjadikan Vitinha sebagai pilar penting di lini tengah Les Parisiens. Paris Saint-Germain tampaknya membuka peluang bagi bek gaiknya Presnel Kimpembe untuk hengkang di fase akhir bursa transfer musim panas ini. Laporan dari Le Parisien menyebutkan bahwa waktu bermain Kimpembe mulai terbatas akibat persaingan di lini belakang PSG. Meski ia adalah salah satu figur penting dalam klub dan memiliki kontrak hingga 2026. Keputusan ini sejalan dengan kebutuhan klub untuk menyeimbangkan skuad dan memberi ruang bagi pendatang baru. Dengan jendela transfer yang segera ditutup, PSG disebut sedang mempertimbangkan opsi terbaik, termasuk kemungkinan perginya Kimpembe. Paris Saint-Germain dikabarkan bersedia melepas Gianluigi Donnarumma ke Manchester City dengan nilai sekitar 30 juta euro. Menurut laporan Fabrice Hawkins, kiper asal Italia berusia 26 tahun itu disebut sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan The Citizen dengan kesepakatan prinsip di awal sudah tercapai. Namun, transfer ini masih bergantung pada kepastian masa depan Ederson. Manchester City tengah bernegosiasi dengan Galatasaray terkait Ederson yang awalnya ditawari 10 juta euro, namun City berharap sekitar 25 juta euro. Fiorentina akhirnya menyelesaikan transfer Roberto Piccoli dari Cagliari dalam kesepakatan senilai 25 juta euro disertai bonus potensial seperti dilaporkan oleh Football Italia kemarin. Penyerang berusia 24 tahun itu telah tiba untuk menjalani tes medis dan menaikkan kontrak 5 tahun yang mengikatnya hingga musim panas 2030. Selama musim lalu, Piccoli membukukan 11 gol dan 4 assist dalam 40 laga bersama Cagliari. Keputusan ini memperkuat lini serang Fiorentina seiring sang pemain diposisikan sebagai opsi tajam di area kotak penalti La Viola. Christian Aslani akhirnya resmi berganti kostum. Gelandang timnas Albania berusia 23 tahun itu dilepas Inter Milan ke Torino dengan status pinjaman hingga akhir musim. Dalam pernyataan resmi di situs klub, Inter mengonfirmasi bahwa Torino juga memegang opsi pembelian permanen atas sang pemain. Meski sudah merapat ke Turin, Aslani belum bisa diturunkan dalam laga pembuka Serie A melawan mantan klubnya di San Siro. Inter disebut menerima sekitar 1,5 juta euro untuk kesepakatan pinjaman ini, sementara opsi beli dipatok di angka 12 juta euro. Napoli kini berada di tahap akhir negosiasi dengan Manchester United untuk meminjam striker Rasmus Højlund dengan klausul beli yang akan menjadi wajib pada akhir kontrak, bukan sekedar opsi menurut Fabrizio Romano. Tawaran ini dianggap solusi sempurna oleh United, sekaligus memberi kepastian kepada Højlund soal masa depannya. Sebelumnya, United telah memberi sinyal terbuka untuk peminjaman dengan opsi maupun kewajiban beli. Jika sepakat, klub Italia itu siap mengamankan jasanya secara permanen, menyudahi spekulasi dan ketidakpastian di Old Trafford. AS Roma telah mencapai kesepakatan dengan Legia Warsawa untuk mendatangkan bek muda Polandia Jan Sokolowski dengan nilai transfer 6,6 juta euro. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan kembali sebesar 10% dari keuntungan di masa depan, memastikan Legia tetap mendapatkan manfaat finansial jika Zolowski dijual di klub lain di kemudian hari. Dia telah tampil impresif bersama Legia, termasuk mencetak gol debutnya pada Februari 2025. Menurut laporan, Zalewski dijadwalkan tiba di Roma pada hari Jumat untuk menjalani tes medis dan segera bergabung dengan skuad asuhan Gianpiero Gasperini. AS Roma telah menghubungi Liverpool untuk membicarakan kemungkinan meminjam bek kiri Yunani, Kostas Tsimikas. Menurut laporan Fabrizio Romano, Tsimikas tertarik dengan tawaran tersebut, namun Liverpool lebih memilih transfer permanen daripada pinjaman. Selain Roma, dua klub lain juga menunjukkan minat terhadap pemain berusia 29 tahun ini. Sejak kedatangan Milos Kerkez, posisinya di tim utama semakin terancam. Musim lalu, ia tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan 2 assist. AC Milan dilaporkan telah mencapai kata sepakat dengan Sporting CP mengenai transfer striker muda asal Denmark Konrad Harder.
Nilai transfer dikabarkan mencapai sekitar 24 juta euro ditambah 3 juta euro bonus, lengkap dengan klausul penjualan kembali sebesar 10%. Demikian menurut laporan Tribuna via Fabrizio Romano. Menurut Football Italia, sang pemain akhirnya sepakat bergabung dan kini tinggal menyelesaikan tahap akhir, termasuk pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak hingga Juni 2030. Dengan langkah ini, Milan terus memperkuat lini depan menghadapi musim baru. Villarreal CF telah mengontrak kiper muda asal Spanyol Arnau Tenas dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer antara 5 hingga 6 juta euro. Pemain berusia 24 tahun ini diharapkan tiba di Villarreal pada hari Selasa untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Tenas telah menunjukkan potensi besar di level internasional, termasuk menjadi bagian dari tim Spanyol yang meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Villarreal untuk memperkuat lini pertahanan menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi demi fokus pada pemulihan cederanya. Menurut laporan jurnalis Ramon Alvarez Demon, pemain berusia 22 tahun itu lebih memilih menjalani rehabilitasi agar segera kembali membela Los Blancos. Camavinga mengalami cedera serius pada tendon aduktor kiri sejak April 2025 yang membuatnya absen di final Copa del Rey, UEFA National League Finals, hingga Piala Dunia antara klub FIFA. Meski sempat digoda kontrak besar, gelandang asal Prancis itu tetap berkomitmen menembus skuad utama Xabi Alonso musim depan. Gelandang Real Madrid Dani Ceballos dikabarkan telah menyetujui tawaran dari Olympique de Marseille. Menurut laporan Matteo Moretto, kesepakatan tersebut kemungkinan besar berupa pinjaman dengan opsi pembelian yang dapat menjadi kewajiban pada musim panas 2026. Negosiasi antara kedua klub masih berlangsung dengan biaya transfer diperkirakan antara 10 juta euro hingga 15 juta euro. Ceballos yang telah membela Real Madrid sejak 2017 mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah pelatih Xabi Alonso. Hansi Flick kembali mencatatkan prestasi gemilang di Eropa setelah dinobatkan sebagai pelatih terbaik tahun ini oleh Sportbild. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilannya membawa Barcelona meraih treble domestik dan mencapai semifinal Liga Champions pada musim pertamanya. Flick berhasil mengubah wajah Blaugrana dengan pendekatan taktis yang segar dalam acara penghargaan di Hamburg. Flick tidak hadir secara langsung dan menerima trofi melalui sambungan video karena tetap berada di Barcelona untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan mendatang. Barcelona menghadapi ancaman serius terkait masa depan Dani Olmo. Pendaftaran pemain asal Spanyol ini terancam batal jika klub gagal memenuhi aturan Financial Fair Play FFP La Liga sebelum 1 September 2025. Sebuah keputusan dari Pengadilan Nasional pada tanggal tersebut akan menentukan nasib Olmo. Jika La Liga memenangkan gugatan, Olmo akan kehilangan status terdaftarnya dan tidak dapat bermain hingga jendela transfer Januari 2026. Barcelona sebelumnya berhasil mendaftarkan Olmo sementara melalui keputusan sementara dari Dewan Olahraga Spanyol (CSD), namun status tersebut kini dipertanyakan kembali. Leeds United mengonfirmasi perekrutan James Justin dari Leicester City dengan kontrak 4 tahun. Pemain bertahan serba bisa berusia 27 tahun ini bergabung dengan biaya sebesar 8 juta pound sterling ditambah potensi 2 juta pound sterling dalam bentuk add-on. Justin yang telah memperkuat Leicester sejak 2019 dikenal sebagai bek kanan yang ulet dan mampu bermain di kedua sisi lapangan. Meski sempat mengalami cedera dalam beberapa musim terakhir, pelatih Daniel Farke berharap pengalaman dan fleksibilitas Justin dapat memperkuat kedalaman skuad Leeds menjelang musim baru. Blackburn Rovers resmi mengumumkan pendatangan Ryoya Morishita, gelandang serang asal Jepang dari Legia Warsawa, hari ini dengan durasi kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan setahun. Klub menyambut pemain berusia 28 tahun ini setelah negosiasi rampung dan kontrak ditandatangani pada 25 Agustus 2025. Meski nominal resmi tak diungkap, laporan transfer menyebut nilai transaksi berada di kisaran 2 juta pound sterling. Kehadirannya diharapkan menambah daya serang Blackburn di kompetisi Championship musim ini. Everton resmi mengamankan jasa winger muda Taylor Dibling dari Southampton dengan kontrak selama 4 tahun hingga 2029. Demikian diumumkan oleh Reuters. Dalam laporan lainnya, disebutkan biaya transfer diperkirakan mencapai 42 juta pound sterling ditambah add-on, termasuk klausul sell on 20%. Pemain berusia 19 tahun tersebut tampil 33 kali untuk Southampton di Premier League musim lalu dan telah mengukir reputasi sebagai talenta masa depan. Everton kini menyelesaikan perekrutan ke-8 di bursa musim panas ini, menunjukkan ambisi klub untuk memperkuat skuad secara signifikan.
Gelandang muda Manchester United Kobbie Mainoo belum menyatakan keinginan untuk meninggalkan klub. Fabrizio Romano melalui laporan terbarunya menegaskan bahwa hingga hari ini tidak ada pembicaraan atau negosiasi terkait kepindahan sang pemain. Mainoo yang berusia 20 tahun memang kesulitan mendapat menit bermain di bawah asuhan Ruben Amorim. Meski rumor transfer sempat berembus, Romano menegaskan situasi masih terkendali dan tidak perlu ada kepanikan. Ia menyarankan publik menunggu perkembangan dalam beberapa hari ke depan jika ada perubahan. Al-Ittihad, klub asal Arab Saudi telah melakukan pendekatan langsung kepada perwakilan Bruno Fernandes, kapten Manchester United terkait kemungkinan transfer ke Pro League Arab Saudi. Meskipun demikian, Manchester United tetap tenang dan belum menerima tawaran resmi. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Fernandes sebelumnya telah menolak tawaran dari Al Ahly dan Al Nassr, menegaskan niatnya untuk bertahan di Old Trafford setidaknya selama 1 tahun lagi. Selain itu, Al-Ittihad perlu melepas pemain utama terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan tawaran untuk pemain bintang seperti Fernandes. Bukayo Saka diperkirakan absen hingga sebulan akibat cedera paha, sementara keikutsertaan Martin Odegaard dalam laga menghadapi Liverpool masih diragukan. Laporan BBC, gelandang Arsenal itu mengalami cedera hamstring saat Arsenal menaklukkan Leeds 5-0 di pekan kedua Premier League. Saka dipastikan melewatkan pertandingan lawan Liverpool dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Inggris kontra Andorra dan Serbia. Sementara itu, Kapten Arsenal Odegaard mengalami cedera bahu di laga yang sama sehingga status kebugarannya untuk laga berikutnya masih belum pasti. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.